Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan joran dan umpan. Mari kita mancing sambil mendengarkan. Kembalinya Sang Raja. Bab 525. Bagaimana bisa? Huang Shaotian dan Buyan sama-sama tercengang di tempat, rahang mereka hampir terjatuh. Kebugaran fisik Peng Xiaonan sekuat sapi. Dia menendang kaki seseorang dan benar-benar mematahkan kakinya. Situasi macam apa ini? Bahkan jika aku mengeluh, aku akan mengabaikannya. Cepat, bawa dia ke bawah dan bawa orang lain ke atas. Kata Huang Shaotian dengan keras. Segera pemain pengganti datang dan melanjutkan permainan. Wajah Huang Shaotian tidak terlihat bagus. Saya ingin membunuhnya dengan satu tendangan, tetapi ini terjadi. Dalam hal ini, kita hanya bisa melakukannya dengan pedang dan senjata sungguhan. Bang! Dengan bola di bawah kakinya, Su Chen menendangnya lagi. Di udara, dia menggambar lintasan yang sempurna dan terbang ke gawang Departemen Pendidikan Jasmani lagi. Orang-orang di lapangan kembali bingung. Sial, apa yang terjadi dengan anak ini? Hanya atlet profesional yang bisa menendang bola seperti ini. Saudara Chen, kamu hebat. Lin Ruohan berdiri di antara penonton, melambaikan tangannya dan bersorak untuk Su Chen dengan gembira. Apa yang terjadi di Departemen Pendidikan Jasmani? Sangat buruk bahwa lawan benar-benar bisa mencetak gol seperti itu. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu memenangkan kejuaraan Liga Perguruan Tinggi, tetapi kamu ditendang seperti ini oleh lawan? Wajah Huang Shaotian tampak kusam, dia bukan hanya pemain utama tim sepak bola, tetapi juga kapten tim sekolah, dan sekarang dia ditendang seperti ini oleh seorang anak laki-laki cantik. Ketika berita ini menyebar, bagaimana saya bisa bersikap sebagai manusia? Ya, tendang aku sampai mati kali ini. Cita-citanya sangat penuh, kenyataannya sangat kurus. Menurut statistik, dalam game ini, Departemen Pemenembak sebanyak 68 kali, namun pada akhirnya, semuanya diblok dengan kejam oleh Su Chen. Dan dia juga mencetak 68 gol. Setelah menambahkan 2 pertandingan sebelumnya, Departemen Keuangan akhirnya memenangkan pertandingan dengan 70-12. Sial, menarik sekarang. Departemen Pendidikan Jasmani sebenarnya mencetak 70 gol. Menurutku kita harus bubar secepatnya. Dan saya dikalahkan oleh salah satu dari mereka. Jika itu saya pasti tidak akan malu bermain sepak bola lagi. Chen Tianyu, temanmu luar biasa, dia sama baiknya dengan seorang profesional. Wu Dawei berkata dengan penuh semangat. Meskipun Su Chen lah yang membalikkan keadaan dalam game ini, rekor seperti itu sudah cukup untuk dicatat dalam catatan sejarah. Oke, itu semua operasi rutin, jangan terlalu kaget. Kata Chen Tianyu dengan sangat shock. Meski seperti rubah yang berpura-pura menjadi harimau, aku tetap merasa sangat bahagia. Bos Su, kakak ipar, permainan sudah selesai, ayo cari tempat untuk berkumpul, aku akan menjadi pembawa acara makan ini. Tidak perlu terburu-buru. Kami akan menunggu sampai cedera kakimu pulih. Tidak apa-apa, Bos Su. Aku akan meneleponmu saat kakiku sudah sembuh. Kamu harus keluar saat itu. Jangan khawatir, aku menjanjikan segalanya padamu. Setelah bermain sepak bola, Su Chen mengajak Lin Ruohan melihat-lihat tempat lain. Mereka berdua berjalan menuju gerbang sekolah, bersiap untuk pergi. Tapi saya melihat sekelompok besar gadis dan guru berlari menuju gerbang sekolah, seolah-olah mereka sedang melihat bintang besar. Cepat, Profesor Pok, ayo kita lihat secepatnya. Pok. Su Chen bergumam dan berkata pada dirinya sendiri, mengapa dia datang ke Tiongkok lagi. Saudara Chen, Profesor Pok ada di sini. Sebelum Su Chen sempat memikirkannya, Lin Ruohan berkata dengan terkejut. Kamu juga kenal Pok. Tentu saja, dia adalah penasihat masterku. Saat aku di Harvard, Pok merawatku dengan baik. Dia bahkan mengundangku ke rumah mereka untuk makan malam pada hari Thanksgiving dan Natal. Su Chen sedikit terkejut karena lelaki tua Pok itu memiliki hubungan yang begitu besar dengan Lin Ruohan. Kalau begitu, apakah kamu ingin pergi dan melihat-lihat? Tentu saja aku pergi. Aku bahkan belum menyelesaikan gelar masterku, jadi aku kembali. Memikirkannya sekarang, aku merasa sedikit kasihan padanya. Lin Ruohan berkata dengan sedikit rasa bersalah. Apa masalahnya? Su Chen berkata dengan acuh tak acuh. Keduanya berjalan menuju gerbang Universitas Yanqing. Kedatangan Pok langsung menimbulkan kemacetan di pintu gerbang Universitas Yanqing. Ada banyak orang yang mengelilingi 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar. Bahkan banyak guru yang mengeluarkan plat nomor ponselnya dan ingin mengabadikan gambar-gambar berharga. Sebuah Mercedes-Benz berhenti di depan pintu, dan seorang lelaki tua berjanggut abu-abu keluar dari sana. Mengenakan setelan yang sangat rapi dan bersandar pada tongkat, dia terlihat seperti seorang lelaki tua. Melihat Pok, Su Chen tersenyum, sudah lebih dari setahun dia tidak bertemu dengannya. Profesor Pok, saya Zhang Yong, Dekan Fakultas Keuangan di Universitas Yanqing. Sungguh suatu kehormatan bagi kami Anda datang ke sekolah kami untuk pertukaran akademis. Pria yang berbicara itu berusia 40-an, mengenakan jas hitam dan juga berpakaian sangat khidmat. Universitas Yanqing adalah universitas terbaik di Tiongkok.
Merupakan suatu kehormatan bagi saya datang ke sini untuk berkomunikasi. Profesor Pok, Anda sangat rendah hati. Setelah mendengar ceramah Anda di Amerika, saya langsung merasa tercerahkan. Jika bukan karena Anda, saya mungkin tidak dapat memahaminya sampai sekarang. Su Chen sedikit terkejut saat melihat orang yang berbicara. Ternyata itu Li Dongmei. Setelah dikeluarkan dari Universitas Zonghai oleh Yue Zhenguo, dia sebenarnya datang ke sini untuk menjadi seorang guru. Tuhan benar-benar tidak punya mata untuk melihat. Saya malu dengan apa yang Anda katakan. Faktanya, saya tidak sebaik itu. Jika bukan karena seorang ahli yang mengajari saya setahun yang lalu, saya tidak akan mencapai apa yang saya miliki saat ini. Jadi, sebagai selama saya memegangnya. Jika Anda tega belajar, Anda pasti akan mencapai hasil. Mendesis. Pok baru saja memenangkan hadiah Nobel Ekonomi. Sungguh sensasional bahwa seorang master di bidang ekonomi seperti dia masih membutuhkan bimbingan dari orang lain. Ya, Tuan Pok berkata bahwa kita akan belajar dengan rendah hati di masa depan, kata Li Dongmei sambil tersenyum. Profesor Pok, ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo masuk dulu. Bagus. Semua orang memberi jalan dan bersiap menyambut Pok masuk. Itu sebenarnya kamu. Saat dia berjalan masuk, Li Dongmei berteriak keras. Dia tidak menyangka akan bertemu Su Chen di sini. Begitu dia melihat Su Chen, Li Dongmei tidak bisa menghentikan amarahnya. Gara-gara dia, bukan hanya dia yang dipecat, tapi cucunya juga dipecat. Jika tidak, mustahil bagi saya untuk datang ke Yanjing, tempat yang tidak saya kenal. Semua ini disebabkan oleh Su Chen. Guru Li, apakah kalian saling kenal? Kata Zhang Yong. Din Zhang, orang ini memiliki kecenderungan kekerasan, saya sarankan Anda mengusirnya. Tempat ini bukan milik keluargamu, mengapa kamu membiarkan aku pergi? Su Chen berkata dengan acuh tak acuh. Hanya karena saya seorang guru di sini, dan kami di sini untuk menyambut Tuan Pok, tolong jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Teriak Li Dongmei sambil menarik lehernya. Tuan Su, Anda sebenarnya ada di sini. Bab 526. Puan Su. Teriakan Pokel mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Pok sebenarnya memanggilnya Tuan Su. Polke berjalan menuju Li Dongmei dengan marah menggunakan kruk. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak menghormati Tuan Su. Itu sangat tidak masuk akal. Lin Ruohan bingung. Gurunya, seorang profesor ekonomi terkenal, akan memanggil saudara Chen seperti ini. Ini terlalu aneh. Profesor Pok, apakah kalian saling kenal? Li Dongmei berkata dengan gemetar. Tentu saja kami saling kenal. Puan Su yang memberi saya beberapa nasihat setahun yang lalu, yang tiba-tiba membuat saya tercerahkan dan cukup beruntung untuk memenangkan hadiah Nobel Ekonomi. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Pria di depanku ternyata adalah master yang dipanggil Profesor Pok. Ini luar biasa. Wajah imut Lin Ruohan penuh ketakutan. Chen, saudara Chen sangat kuat. Su Chen merasa tidak berdaya untuk beberapa saat, karena mulut Pok terlalu cepat. Sekarang, menurut Anda apakah saya memiliki manajemen aset yang berdiri di sini? Su Chen berbisik. Ini, aku. Li Dongmei tidak bisa berkata-kata, sangat malu hingga dia ingin menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Puan Zhang, menurut saya guru dari Universitas Yanqing ini tidak cocok untuk mengajar. Anda harus memikirkannya. Ya, saya mengerti. Sebagai tanggapan, ekspresi Zhang Yong menjadi serius. Guru Li, Anda telah dipecat dari Universitas Yanqing. Kembalilah dan kemasi barang-barang Anda dan pergi ke Departemen Keuangan untuk mengambil gaji Anda. Kamu ingin memecatku? Suara Li Dongmei segera meninggi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi hasilnya. Karena dialah dia dikeluarkan dari Universitas Zonghai, dan sekarang, karena dia juga dikeluarkan dari Universitas Yanqing. Orang sialan ini. Kamu tidak berhak memecatku. Li Dongmei berkata dengan keras. Tidak punya hak memecatmu. Kata Zhang Yong dengan mata menyipit. Saya dipekerjakan oleh kepala sekolah. Tidak ada yang berhak memecat saya kecuali dia. Kalau begitu aku nyatakan sekarang bahwa kamu dipecat, kemasi barang-barangmu dan pergi. Mendengar teriakan perintah, semua orang terkejut dan segera menoleh ke belakang. Saya menemukan kepala sekolah berdiri di sana. Melihat pria parubaya itu, Su Chen masih sedikit terkesan. Namanya Zhou Mingzhen. Dia mendapat nilai penuh dalam ujian masuk bersama sebelumnya, dan dia bahkan mengundangnya. Tetapi karena dia terlalu shock, setelah diberi pelajaran, dia pergi dengan putus asa, dan dia tidak pernah berhubungan dengannya lagi. Kepala sekolah Zhou, Anda mempekerjakan saya dengan harga yang mahal. Jika Anda memecat saya, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi Universitas Yanqing. Li Dongmei meringis di wajahnya. Dia masih berharap untuk mengumpulkan sejumlah suap di Universitas Yanqing dan mendapatkan uang tambahan. Jika Anda dipecat, bukankah semuanya akan sia-sia? Anda telah menyinggung Tuan Su, bagaimana saya bisa tetap menahan Anda? Zhou Mingzhen mendengus dingin. Ya, saya menyinggung Tuan Su. Zhou Mingzhen berjalan perlahan ke arah Su Chen dan menekuk pinggangnya 90 derajat. Puan Su, saya harap Anda tidak tersinggung dengan kekecewaan itu. Saya telah memecatnya.
Saya harap Anda puas. Zhou Mingzhen gemetar ketakutan, karena setelah pemeriksaan bersama itu, dia mengetahui bahwa latar belakang Su Chen tidak sederhana. Bahkan Kementerian Pendidikan Pusat memperlakukannya dengan sangat hormat. Dan saya hanya kepala sekolah. Jika saya benar-benar menyinggung perasaannya, maka saya tidak akan bisa menyimpan topi kasa hitam ini. Li Dongmei tampak bingung dan bingung. Zhou Mingzhen adalah rektor Universitas Yanqing dan merupakan tokoh terkemuka dalam komunitas pendidikan Tiongkok. Kenapa dia begitu takut pada Su Chen? Lin Ruohan merasa otaknya tidak bisa digunakan. Apa yang dilakukan saudara Chen di belakang punggungnya? Mari kita hadapi seperti ini. Orang seperti dia tidak layak dijadikan teladan. Kalau kita membersihkannya sejak dini, itu bisa dianggap menghilangkan kerugian bagi masyarakat. Ya, saya buta ketika saya mempekerjakannya. Jika saya tahu ada yang salah dengan dia, saya tidak akan membiarkan dia mengajar di Universitas Yanqing bahkan jika saya terbunuh. Su Chen mengangguk, puas dengan pendekatan Zhou Mingzhen. Kemudian, Lin Ruohan mengucapkan beberapa patah kata kepada Pok. Para guru dan siswa mengobrol lama sebelum Lin Ruohan dengan enggan pergi. Kemudian, ketika keduanya kembali ke hotel, Lin Ruohan menemukan pintu kamarnya terkunci. Saya mengetahuinya kemudian setelah menemukan pelayan dan bertanya. Kamar saya benar-benar sudah diperiksa. Keduanya saling memandang, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Su Chen merasa ada yang tidak beres, jadi dia menelepon ibunya. Kalian berdua harus berhenti bersikap tertutup. Wajar kalau kalian jatuh cinta saat dewasa. Tinggal sekamar saja. Presidential suite ini lumayan mahal untuk satu malam. Lebih baik berhemat, kata Ibu Su lugas. Mendengar alasan seperti itu, Lin Ruohan tersipu malu. Saat aku teringat akan ketahuan di tempat kemarin, wajah imut itu terasa seperti terbakar. Sekarang lebih baik. Aku bahkan tidak bisa berpikir untuk hidup bersama. Setelah memasuki ruangan, Su Chen tersenyum. Memikirkan apa yang dilakukan Lin Ruohan kemarin, Su Chen merasa sangat emosional. Mengapa dia menemukan rekan setimnya yang babi? Aku akan ditertawakan oleh Bibi Zhao dan yang lainnya, tapi kamu tetap menertawakanku. Kamu berani mengatakannya, Su Chen berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, tidak akan ada banyak hal. Tapi aku tidak bisa menahannya. Lin Ruohan berkata dengan sedih. Saya tidak bisa menahannya. Bibi Zhao bilang kamu tidak layak untukku, aku senang hanya memikirkannya. Lin Ruohan berbaring di tempat tidur, tertawa keras. Aku bilang kamu gemuk dan kamu sesak napas. Dering-dering-dering. Saat ini, ponsel Lin Ruohan berdering. Ah, kenapa video Bibi Zhao dikirimkan kepadaku? Ambil dulu dan lihat apa yang terjadi. Lin Ruohan mengangguk dan mengambil videonya. Bibi Zhao. Ruohan, kalian berdua belum tidur. Bibi Zhao, ini baru sekitar jam 6, bagaimana kamu bisa tidur sepagi ini? Kalau begitu, jika kamu baik-baik saja, jalan-jalanlah dengan Bibi Zhao. Kita baru saja selesai makan dan mencerna. Oke, aku akan pergi sekarang. Setelah menutup telepon, Lin Ruohan berganti pakaian santai, saudara Chen, Bibi Zhao dan saya pergi jalan-jalan. Anda dapat meluangkan waktu dan bersenang-senang. Su Chen merasa tidak berdaya untuk beberapa saat, merasa statusnya dalam keluarga telah sangat berkurang. Karena sekarang ibuku tidak mencariku lagi ketika terjadi sesuatu. Dan Su Chen dengan senang hati bersantai, sehingga dia punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dering-dering-dering. Saat ini, ponsel Su Chen juga berdering. Itu adalah panggilan Xiao Ning. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu sibuk? Tidak sibuk. Saya mendengar bahwa Anda memiliki penelitian tentang senjata ajaib, bisakah Anda membantu saya? Xiao Ning bertanya ragu-ragu. Bab 527. Ada apa? Baru-baru ini, seorang master yang sangat terkenal datang ke lingkaran tersebut. Dikatakan bahwa barang-barang yang dia jual semuanya adalah harta karun yang tak tertandingi, tetapi ayah saya sedikit tidak yakin untuk memperhatikannya, jadi saya ingin Anda membantu saya melihatnya, sehingga sebagai agar tidak tertipu lagi. Karena dia telah berhubungan dengan Su Chen berkali-kali, Xiao Ning berani datang kepadanya untuk meminta bantuan. Jika tidak, dengan reputasi Su Chen, dia tidak akan berani mengajukan permintaan seperti itu. Oke, kasih tahu alamatnya, aku akan ke sana sekarang. Tidak, aku meminta bantuanmu. Tidak ada alasan untuk memintamu datang ke sini. Katakan saja alamatmu dan aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Tidak apa-apa, saya di Four Seasons Hotel Yanjing. Bagus. Setengah jam kemudian, ponsel Su Chen berdering lagi. Apakah itu Tuan Su? Suara agak kaku terdengar dari ujung telepon yang lain. Ini aku. Nyonya kami memintaku untuk datang menemuimu. Aku di bawah. Ketika Su Chen turun, dia melihat sedan Audi A8 di depan pintu hotel. Ada seorang pria parubaya berdiri di samping mobil. Kamu dikirim ke sini oleh Xiao Ning, kan? Melihat Su Chen, pria parubaya itu tampak curiga. Siapa kamu? Orang yang ingin kujemput adalah Tuan Su, bukan anak kecil sepertimu. Saya Su Chen, dan orang yang ingin Anda jemput adalah saya. Apakah itu kamu? Kenapa, kamu keberatan?
Sopir parubaya itu tampak menghina, jangan mengira karena kamu mengenal nona muda kedua kita, kamu bisa bertingkah seperti rubah di sini. Saya telah menjadi sopir untuk keluarga Xiao selama lebih dari 10 tahun. Saya telah melihat banyak orang sepertimu, jadi sebaiknya kamu menahan diri. Petik 2. Patah. Su Chen mengulurkan tangannya yang besar, meraih leher pengemudi parubaya itu, dan mengangkatnya dengan paksa. Bahkan Xiao Ning tidak berani berbicara seperti itu kepadaku, kamu pikir kamu ini siapa? Tidak, jangan. Mata pengemudi parubaya itu penuh dengan ketakutan. Saat itulah dia menyadari betapa menakutkannya pria ini. Aura pembunuh yang keluar dari matanya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki keberanian untuk membunuhnya. Jika ada waktu berikutnya bagi mereka yang mengandalkan kekuatan manusia, maka kamu bisa menghilang dari dunia ini. Ya, saya mengerti. Sepanjang perjalanan, pengemudi banyak menenangkan diri dan mengemudikan mobil dengan penuh perhatian, bahkan tidak berani menatap Su Chen. Setengah jam kemudian, Su Chen tiba di rumah Xiao. Di depan pintu rumah Xiao, ada dua orang, seorang lelaki tua dan seorang pemuda. Selain Xiao Ning, pria parubaya di sebelahnya seharusnya adalah ayahnya. Apakah ini Tuan Su? Dia memang orang yang berbakat. Setelah Su Chen turun dari mobil, ayah Xiao Ning, Xiao Guohao berkata dengan antusias. Dari perkataan Xiao Ning, Xiao Guohao sudah mengetahui siapa Su Chen. Bahkan brigade pengawal tidak mampu menyinggung seseorang, apalagi keluarga Xiao. Melihat pemandangan ini, pengemudi parubaya itu tampak tercengang. Awalnya, saya ingin mencari kesempatan untuk mengadu kepada tuannya, tetapi menilai dari sikap tuannya, sepertinya dia juga takut pada pemuda ini. Memikirkan hal ini, pengemudinya berkeringat dingin. Jika apa yang terjadi barusan bocor, dia tidak punya pilihan selain tinggal di rumah Xiao. Apakah kamu akan menghadiri pelelangan senjata ajaib? Su Chen bertanya. Itu benar, jadi aku datang mencari Tuan Su dan datang dan menutup mataku. Terlihat bahwa Xiao Guohao merupakan penduduk asli Yanjing, sehingga ia juga memiliki kesukaan khusus terhadap artefak magis, barang antik, peninggalan budaya dan sejenisnya. Kalau begitu ayo pergi. Setelah masuk ke dalam mobil, Su Chen bertanya. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Saya hanya mendengar bahwa dia adalah seorang ahli dari barat daya. Dikatakan bahwa dia sangat terkenal di kalangan ini. Orang-orang yang berhubungan dengannya semuanya adalah pejabat tinggi. Dengan kekayaan saya hampir tidak dapat berpartisipasi dalam hal ini. Jenis aktivitas. Lelang tingkat. Dari pemahaman sebelumnya, Su Chen mengetahui bahwa keluarga Xiao tidak terlalu kaya di Yanjing. Hanya beberapa miliar. Alasannya adalah Xiao Ning menyembunyikan identitasnya. Di Yanjing, hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia berasal dari brigade pengawal. Jika tidak, status Yanjing dari keluarga Xiao akan lebih tinggi. Namun, lelang pribadi ini membangkitkan minat Su Chen. Sebagai Xiao Guohao, dia hampir tidak bisa berpartisipasi. Mungkin orang lain yang berpartisipasi akan memiliki status yang lebih dihormati di Yanjing. Tak lama kemudian, mobil melaju hingga pinggiran Yanjing. Ada sebuah rumah bangsawan yang terang benderang di sana, dengan aliran sungai yang mengalir di sampingnya. Pemandangannya anggun dan puitis, seperti gadis anggun yang masih terdiam. Tuan Su, tolong. Su Chen mengangguk, lalu masuk bersama Xiao Ning dan Xiao Guohao. Memasuki Villa Manor, Su Chen menemukan ada lebih dari selusin kursi ditempatkan di kedua sisi lobi. Di depan setiap kursi terdapat meja kayu kecil dengan buah-buahan dan minuman lezat di atasnya. Dari sini terlihat bahwa spesifikasi lelang ini tidak boleh rendah. Hei, Lao Xiao ada di sini. Pria yang berbicara itu berusia sekitar 40 tahun, bertubuh ramping, mengenakan pakaian kasual khusus, dan membawa jam tangan Patek Philippe. Meskipun Anda tidak tahu berapa harganya, dilihat dari berlian yang bertatahkan di atasnya, setidaknya harganya puluhan juta dolar. Pantas saja Xiao Guohao hampir tidak bisa datang ke tempat seperti Xiao Guohao. Anda bisa melihatnya sekilas dari cara berpakaian pria ini. Saat berbicara, Su Chen melihat seorang lelaki tua mengenakan kemeja gua di samping pria parubaya itu. Bahkan ketika pria parubaya itu sedang berbicara, dia menutup matanya dan berkonsentrasi, sangat malas. Saya pergi mencari seorang ahli untuk membantu saya, jadi saya membuang-buang waktu. Xiao Guohao berkata sambil tersenyum. Mencari seorang ahli. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Di mana ahli yang kamu cari? Kenapa saya tidak melihatnya? Itu Tuan Su di sebelahku. Tuan Su. Pria parubaya itu mengangkat alisnya dan tersenyum. Xiao Guohao, lagi pula, kamu juga sering berkunjung ke lingkaran ini. Pernahkah kamu tertipu? Kamu benar-benar menemukan seorang anak laki-laki datang dan menamparmu. Menurutmu bagaimana dia bisa? Kong Zhao Wei, sebaiknya kamu berhati-hati saat berbicara. Jika kamu menyinggung Tuan Su, itu tidak baik bagimu. Menghadapi ancaman Xiao Guohao, lelaki tua di samping Kong Zhao Wei memandang Su Chen dengan ringan, lalu menutup matanya untuk beristirahat. Tidak menganggapnya serius. Hei, ini sangat menarik. Aku benar-benar ingin melihat kemampuannya, kata Kong Zhao Wei sinis. Mata Xiao Ning menyipit. Jika bukan karena peraturan organisasi, dia pasti sudah mengambil tindakan sekarang.
Jika Xiao Ning dapat mengungkapkan identitasnya sebagai anggota brigade pengawal, Kong Zhao Wei tidak akan berani berbicara dengan Xiao Guohao seperti ini. Aku terlalu malas untuk mengenalmu. Xiao Guohao mendengus dingin. Kamu akan tahu betapa kuatnya Tuan Su nanti. Pada saat ini, suara lama datang dari aula bagian dalam aula. Karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai sekarang. Su Chen sedikit mengernyit dan berkata pada dirinya sendiri. Mengapa suara ini terdengar begitu familiar? Bab 528. Begitu suara itu turun, langkah kaki terdengar. 3 lelaki tua datang dari belakang. Salah satu dari 2 orang yang berjalan di depannya mengenakan pakaian abu-abu dan terlihat sedikit sombong. Sekalipun orang-orang yang hadir semuanya adalah miliarder, mereka tidak bisa menyembunyikan kesombongan dalam dirinya. Di samping lelaki tua berbaju abu-abu, ada seorang lelaki tua berjas tang. Orang tua itu berjanggut panjang dan terlihat mulia. Temperamen dan auranya sepertinya lebih tinggi dari orang-orang ini sekarang. Itu memang dia. Mata Su Chen menyipit saat dia melihat lelaki tua berjas tang. Karena dia juga kenal orang tua itu. Kepala keluargamu juga merupakan kakekmu Yunxi. Mu Tianshan. Gelombang dingin meluap dari tubuh Su Chen, dan matanya penuh dingin. Saat itu, dialah yang tanpa malu-malu meminta pernikahan demi menjilat keluarga Su. Namun lebih dari 10 tahun kemudian, ketika keluargamu mengalami perkembangan pesat, dia mengambil inisiatif untuk memutuskan pertunangan, tipikal penjahat. Izinkan aku memperkenalkanmu. Xiao Ning bersandar di telinga Su Chen dan berbisik. Orang tua berjas tang bernama Mu Tianshan. Dia adalah kepala keluarga Mu Dianjing. Dia memiliki aset hampir 100 miliar. Bahkan Dianjing, dia adalah orang yang ingin mendapat angin dan hujan. Orang tua berbaju abu-abu di sebelahnya adalah protagonis lelang hari ini. Namanya Yan Piao Miao. Dia adalah master terkenal di lingkaran ini. Bahkan miliarder dan sekte seni bela diri sangat menghormatinya. Orang yang berdiri di belakang Mu Tianshan bernama Bai Jinhe. Dia adalah pengawal pribadinya. Dia juga memiliki banyak penelitian tentang artefak magis dan barang antik. Dia datang ke sini hari ini, pertama untuk melindungi keselamatan Mu Tianshan, dan kedua untuk membantu dia punya sebuah mata. Su Chen mengangguk dan bersiap menunggu pelelangan dimulai. Mu Tianshan berjalan ke lapangan dan secara tidak sengaja melihat Su Chen, dan tanpa sadar tertegun sejenak. Dia menemukan bahwa pemuda itu tampak familiar, tetapi hanya butuh sedetik sebelum dia kembali normal. 6 tahun lalu Su Chen meninggalkan Yanjing. Selama kurun waktu ini, merupakan tahap transisi dari remaja ke dewasa. Ditambah dengan apa yang dialami Su Chen beberapa tahun terakhir, citra dan temperamennya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Sedemikian rupa sehingga Mu Tianshan tidak mengenalinya. Puan Yan. Melihat Yan Piao Miao, mereka yang hadir berdiri dan memberi hormat. Su Chen adalah satu-satunya yang duduk di lapangan dengan sedih, tidak bergerak. Dalam sekejap, Su Chen menjadi orang asing di antara kerumunan, dan semua mata tertuju padanya. Xiao tua, ada apa dengan orang yang kamu temukan? Ketika mereka melihat Tuan Yan, mereka bahkan tidak tahu bagaimana berdiri dan memberi hormat. Kong Zhao Wei mendengus dingin. Ini adalah tindakan sukarela, tidak ada yang dipaksakan. Di Tiongkok yang luas ini, bahkan raksasa seperti brigade pengawal pun takut pada Su Chen. Oke, dia hanya junior yang kasar, jangan terlalu mengkhawatirkannya, kata Yan Pianmiao dengan tenang sambil mengelus jenggotnya. Mu Tianshan tampak sedikit tidak senang, tetapi tidak berkata apa-apa. Karena ini adalah lelang pribadi, tidak akan ada banyak aturan, tetapi masih terlihat bahwa dia tidak puas dengan Su Chen. Kemudian, semua orang mengambil tempat duduknya dan Yan Piao Miao berdiri di tengah lapangan. Pada saat ini, 2 wanita mengenakan congsam merah muncul, memegang kotak brokat bergambar naga dan burung phoenix di tangan mereka, dan dengan hati-hati meletakkannya di lapangan. Hari ini, saya membawa 2 artefak magis. Semua orang ada di lingkaran, jadi saya tidak akan menjelaskan detail aturannya. Setelah saya menyelesaikan perkenalan, semua orang bisa membuat kutipan. Bagus. Semua orang setuju, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kotak brokat pertama dibuka, dan di dalamnya ada ubin giok seukuran mahjong. Begitu hal ini keluar, ada banyak diskusi di tempat tersebut. Karena hal ini sangat umum, mereka pernah melihat hal seperti itu di lelang senjata ajaib lainnya. Saya benar-benar tidak percaya benda ini benar-benar dibuat oleh Tuan Yan. Melihat ekspresimu, kamu sangat tidak puas dengan barang-barangku. Kata Mistiaes sambil tersenyum. Jangan berani. Kalian pasti pernah melihat senjata sakti serupa di lelang senjata sakti lainnya, tapi biar ku beritahu, tidak ada perbandingan antara senjata sakti sampah itu dengan yang kubuat, karena aku bukanlah senjata sakti biasa. Senjata gioknya adalah Kalsedon. Petik 2. Kalsedon. Seluruh aula terkejut. Meski banyak orang yang hadir adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, namun baru kali ini mereka mendengar pepatah Kalsedon. Orang tua ini cukup bagus karena bisa mendapatkan benda ini. Su Chen bergumam pada dirinya sendiri. Apakah Kalsedon memiliki efek magis? Menghangatkan dan memberi nutrisi pada darah bisa mengubah bencana menjadi keberuntungan, tapi yang terpenting, bisa memperpanjang umur 30 tahun. Xiao Ning menarik napas. Jika benar seperti yang dikatakan Su Chen, maka ini terlalu sombong.
Mengambil kalsedon di kotak brokat, Yan Piaomiao melambaikannya di depan mata semua orang. Xiao Guohao dan yang lainnya terkejut menemukan ada cairan seperti mengalir di batu giok. Sungguh menakjubkan hingga ekstrim. Mengenai khasiat kalsedon ini, izinkan saya mempersingkat cerita, dapat memperpanjang umur Anda hingga 30 tahun. Seluruh tempat menjadi gempar. 30 tahun. Orang-orang yang duduk di sini semuanya memiliki kekayaan besar, dan yang paling mereka takuti adalah mereka akan mati tanpa menikmati kesenangan yang diberikan uang kepada mereka. Jika Anda memiliki kalsedon ini, Anda bisa menikmatinya sepuasnya. Tuan, ini asli. Bai Jin Hedao, pengawal Mu Tianshan. Bagus. Pada saat ini, lelaki tua di sebelah Kong Zhaowei juga mengangguk dan menegaskan kalsedon tersebut. Saya yakin semua orang sudah membuat penilaian awal tentang kalsedon ini, jadi mari kita mulai sekarang. Harga awalnya adalah 200 juta, dan harga akan dinaikkan tidak kurang dari 10 juta setiap kali. 210 juta. 220 juta. 240 juta. 380 juta. 400 juta. Meskipun tidak banyak orang di tempat tersebut, harga setinggi 400 juta dengan cepat dibebankan. Xiao Guohao bersiap-siap dan siap mencobanya. Meskipun kalsedon itu bagus, kamu harus tahu bahwa jika kamu mengalami kecelakaan dalam perjalanan, itu tidak dapat melindungi keselamatanmu, jadi apakah itu dapat memberikan efeknya masih belum diketahui. Su Chen berkata perlahan. Apa maksud Tuan Su? Kalau benda ini bisa dijual 300 juta, itu sudah harganya setinggi langit. 400 juta tidak sepadan. Kalau kamu mau, aku bisa membuatkan beberapa untukmu, dan efeknya lebih baik dari itu. Ini benar. Katakan pada putrimu untuk berhenti mengikutiku mulai sekarang, dan aku akan melakukannya untukmu. Xiao Ning, seberapa besar kamu tidak menyukaiku? Saya juga mengikuti perintah, oke. Oke, aku akan membicarakannya saat aku kembali. Xiao Guohao berkata sambil tersenyum. Pada akhirnya, kalsedon tersebut dibeli oleh Kong Zhaofeng seharga 430 juta, yang membuat iri semua orang. Kemudian, Yan Pianmiao membuka kotak lain, dan gaun kasa tipis tergeletak di sana dengan tenang, bersinar. Kamu benar-benar bisa memikirkan hal seperti ini. Su Chen berkata dengan heran. Bersambung.